Dalam kesempatan ini, aku ingin berbagi cerita pengalamanku melakukannya secara bertiga dengan pasangan suami istri. Aku biasanya dipanggil Sri. Sebenarnya aku cukup cantik, kecuali satu kenyataan bahwa beratku memang sedikit berlebih. Aku merupakan salah satu wanita yang selalu mendapatkan sebuah pujian. Kamu itu akan sangat cantik jika beratmu turun. Seringkali pujian seperti itu aku dapatkan. Jadi aku tidak pernah berpacaran dengan siapapun, apalagi sampai melakukannya dengan siapapun. Sedangkan aku ini adalah merupakan seorang wanita yang punya satu masalah besar. Karena aku ini memiliki keinginan yang begitu tinggi pada seorang pria. Selama ini semua orang mengira aku begitu lugu, tapi di dalam diriku ini, aku sangat ingin mendapatkan kesempatan yang nyata melakukannya dengan seorang pria. Sayangnya aku terlalu malu untuk mencari pasangan, karena aku ini tidak yakin apakah ada seorang pria yang menyukai wanita gemuk seperti aku ini. Akhirnya untuk memenuhi keinginanku yang semakin lama semakin tinggi itu, aku pun memasang beberapa iklan untuk mencari pria yang bisa diajak untuk bersenang-senang. Aku pun menjelaskan pada deskripsi iklanku itu, kalau aku ini adalah seorang wanita yang mempunyai berat, berlebih, atau gemuk. Setelah iklan itu terpasang, aku pun segera mendapatkan respon. Aku mengabaikan saja orang-orang yang tidak jelas dan orang-orang yang menyukai hal-hal yang aku tidak sukai, misalkan yang senang olahraga, air, dan lain-lain. Pada saat itulah aku menemukan pasangan suami istri yang begitu serasi. Mereka adalah Lisa, 28 tahun, dengan berat badan yang hampir sama denganku, yaitu sama gemuknya sepertiku. Dan suaminya yang gemuk juga berusia 30 tahun. Dia bernama Mika. Pasangan suami istri itu menghubungi saya dan mengatakan kalau mereka sedang mencari teman yang sekiranya akan bermanfaat bagi mereka berdua. Setelah beberapa diskusi, akhirnya kami lanjut dengan saling kirim info dan gambar. Selanjutnya, saya pun memutuskan untuk bisa mengenal mereka berdua lebih jauh lagi. Kami pun mulai saling mengirim pesan dan mengirim lebih banyak foto kami. Ternyata Mika sangat mengharapkan untuk secepatnya bertemu dan bisa melakukannya denganku. Dan aku pun senang dengan rencananya itu. Tidak ada yang membuatku lebih bersemangat selain mendengar apa yang akan dia lakukan padaku ketika bertemu. Dengan nekatnya, Mika mengirimi aku gambar miliknya. Dan aku merasa senang sekali pada saat melihatnya. Sedangkan Lisa, istrinya Mika itu, tidak banyak mengirim pesan padaku. Tetapi ketika dia mengirimkan pesan, yang terlihat olehku adalah foto dan video dirinya dan Mika yang sedang melakukannya dengan berbagai cara. Pasangan suami istri ini persis seperti yang saya cari selama ini. Bahkan menurutku mereka berdua bisa menerima kenyataan bahwa meskipun aku belum pernah melakukannya, ternyata mereka berdua sangat to the point padaku. Sehingga pada saat mereka berdua meminta untuk bertemu, aku pun langsung mengambil kesempatan yang selama ini aku nanti-nantikan itu. Hari itu adalah hari Jumat malam. Setelah aku menyelesaikan mata kuliah, segera saja aku pergi MND dan memakai BJU yang lucu. Kemudian, dengan sedikit perasaan cemas, aku pun menunggu sampai tiba waktunya mereka datang menjemputku di asrama, karena aku tidak punya mobil. Ketika mereka tiba dan melambaikan tangannya padaku, bahkan kemudian terlihat olehku dengan penuh semangat Lisa keluar dari mobil itu dan peluk aku erat-erat. Hal ini tentu saja sedikit mengejutkanku, karena aku bukan orang yang suka seperti itu, walaupun dengan sesama wanita. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Lisa duduk di kursi belakang bersamaku, selanjutnya Mika menjalankan mobilnya itu menjauh dari tempat aku tinggal. Selanjutnya, kami bertiga pun mulai perjalanan selama 25 menit untuk menuju ke tempat mereka. Selama beberapa menit pertama itu, kami mengobrol tentang hal-hal sehari-hari dan mereka mengatakan kalau sangat senang ketika saya membalas email mereka. Mereka bertanya, apakah saat itu aku merasa gugup? Kemudian mereka berdua memberitahuku bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertemuan kami itu. Tiba-tiba suasananya pun sedikit berubah. Lisa mulai bergerak sedikit lebih dekat ke arahku dan mulai mengarahkan tangannya itu seraya berucap, Sri, kami berdua sangat bersemangat sekali untuk menunjukkan kepadamu bagaimana menyenangkannya di saat melakukannya dan dilihat oleh orang lain. Aku dan suamiku begitu terobsesi dan ingin segera bisa mewujudkannya setiap kali membicarakan
Apa yang akan kita lakukan bertiga ini? Itulah penjelasan yang aku dapat dari Lisa. Pada saat dia berbicara seperti itu, tahu-tahu tangannya itu sudah mulai berusaha untuk membuatku terpancing. Mendapatkan perlakuan yang seperti itu darinya, aku hanya bisa tersenyum saja. Aku dan suamiku sangat ingin mengenalmu lebih jauh. Dan sejauh ini, kamu tampak seperti seorang wanita yang luar biasa menurut kami berdua. Lanjut Lisa seraya tangannya itu tidak mau diam. Melihat aku tidak melakukan gerakan apapun untuk menghentikannya. Tangan Lisa bergerak semakin jauh dan semakin diarahkan pada sasaran yang pas. Aku sedikit terkejut karena tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Tapi aku tetap saja tidak memprotes apa yang dilakukan oleh Lisa itu. Apa yang dilakukan Lisa itu benar-benar membuatku semakin bersemangat. Secara naluriah, akhirnya aku pun memberikan jalan bagi tangan Lisa itu untuk semakin mudah dalam usahanya. Membuatku demikian di atas mobil yang dikendarai oleh suaminya itu. Dengan setengah berbisik, Lisa bertanya padaku, "Apakah ini baik-baik saja? Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman," bisiknya. "Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja kok. Hanya saja aku belum terbiasa dengan yang seperti ini. Tapi terus terang saja aku menyukainya," ucapku. Setelah mendengar penjelasanku itu, Lisa yang memang sudah berpengalaman dalam masalah itu pun semakin melambungkan anggon-onggongku dengan segala cara yang dia kuasai. Merasa nyaman ketika menerima itu dari Lisa, aku membuka demikian itu lagi, lebih lebar. Dan ini memberi Lisa lebih banyak ruang untuk membuatku semakin melayang secara maksimal. Semakin lama aku mulai bernapas dengan berat. Beberapa menit kemudian, aku bersuara dengan pelan. Karena aku merasa begitu bahagia dengan apa yang dilakukan Lisa padaku, dengan tangannya itu. Sekilas aku perhatikan Mika, tampak memperhatikan apa yang dilakukan oleh istrinya itu padaku dari kaca spion, dan tersenyum penuh arti. Kemudian dia pun bertanya, "Apakah kamu merasa baik-baik saja, Sri?" tanyanya. "Iya, saya baik-baik saja," jawabku dengan suara yang semakin berat. Mika pun bertanya lagi, "Apakah kamu ingin lebih dari itu?" lanjutnya. Mendengar pertanyaan itu, aku pun segera mengangguk dan menatap Lisa. Aku berharap dia akan mengerti dengan apa yang aku inginkan. Benar saja Lisa ternyata mengerti apa yang aku mau saat itu. Hingga pada akhirnya, aku tidak bisa lagi menahannya. Spontan aku memejamkan mataku rapat-rapat, dan aku meraih kaki Lisa dan jok mobil itu. Lisa yang berpengalaman pun tahu keadaanku saat itu. "Tri, kamu mau dapat hadiah ya?" tanya Lisa dengan penuh kasih sayang, dan tidak sedetik pun menghentikan usahanya itu. "Iya," jawabku. "Itulah yang ingin aku dengar sedari tadi," seru Mika yang sedang mengemudikan mobil itu. Setelah beberapa saat kemudian, ketika nafasku sudah kembali teratur, aku segera berusaha untuk merapikan kostumku. Lisa, Mika dan aku meluangkan beberapa menit terakhir di perjalanan dengan mobil itu untuk ngobrol dan membersihkan diri sebelum tiba di tempat mereka. Sesampainya kami di sana, Lisa dan Mika membawaku ke apartemen mereka dan berkata kalau aku boleh duduk di ruang tamu. Begitu aku sudah merasa nyaman, Lisa dan Mika memberiku minuman dan duduk di sekelilingku. Sambil kami mendengarkan musik, kami bertiga berbicara tentang kehidupan dan minat kami. Sungguh obrolan yang menyenangkan. Aku sangat menyukai kepribadian mereka. Mereka telah membuatku merasa nyaman dan gembira berada bersama di apartemen itu. Tapi tidak lama kemudian, aku menyadari ada perubahan suasana, dan ini membuat aku bersemangat lagi. Kali ini, Mika yang mencoba untuk memulainya terlebih dulu. Dengan tersenyum, dia bergerak mendekat dan memulainya dengan penuh perasaan. Pada saat Mika semakin membuatku terbuai akan cintanya, di saat itulah aku melihat Lisa yang perlahan mulai berdiri dan pergi ke ruangan lain. Aku jadi merasa sedikit penasaran, tetapi kepergian Lisa itu tidak cukup untuk membuat Mika berhenti dalam usahanya padaku itu. Bahkan dia semakin bersemangat lagi untuk mengarahkan dan menggerakkan tangganya itu sedemikian rupa. Mika terus bergerak perlahan dan mantap. Kemudian bertanya, "Apakah apa yang aku kerjakan ini membuat kamu merasa senang?" tanya Mika. Aku yang mendapatkan perlakuan dari Mika yang selama ini memang aku inginkan itu, hanya bisa mengangguk, bersuara dengan lirih, serta memegangi lengannya itu. Saat demikiannya, jamri-jamrinya yang B aja itu semakin konsisten dalam bekerja.
Aku pun berusaha meminta yang lebih lagi, akan tetapi dia perlahan-malahan menarik tangganya itu. Aku benar-benar kecewa. Tapi sebelum sempat memprotesnya, Mika telah berdiri dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku yang saat itu sudah begitu mengharapkannya pun segera saja mengikutinya, tanpa pertanyaan ini dan itu. Kemudian aku dan Mika menemukan Lisa yang sedang berdiri, tanpa satupun penghalang di kamar mereka. Kemudian Lisa memeriksa lacinya, dan mengeluarkan banyak alat-alat yang disembunyikan di laci itu. Selanjutnya, Mika berlutut di tempat TDR itu, dan memberikan isyarat agar aku mendekat dan naik ke tempat demikian itu. Aku pun melakukan apa yang dia katakan itu dan, dengan hati-hati, segera mengatur oposisi formasi di tempat demikian itu. Saat itu, terus terang saja jantungku berdegup tidak karuan, karena merasa gugup, dan juga merasa gembira dengan apa yang aku alami saat itu. Karena itu, adalah pengalaman pertamaku. Selanjutnya, Mika mulai mendorong demikian, sehingga menghasilkan sebuah pemandangan alam yang indah. Dan sepertinya, dia sangat suka dengan pemandangan alam itu. Kemudian Mika berdiri di samping tempat TDR, dan bertanya padaku, "Kamu bilang kalau kamu menggunakan pelindung kan?" Tanya Mika seraya mulai mempersiapkan diri dengan menyingkirkan penghalang yang ada. "Ya," sahutku singkat. "Bolehkah aku melakukannya tanpa adanya keamanan?" Tanya Mika lagi. Apa yang disampaikan Mika ini membuat aku semakin bersemangat. Mendengar bahwa apa yang akan kami lakukan itu tanpa adanya keamanan. Aku rasa itu akan lebih menyenangkan. Aku pun segera menjawab, "Tentu saja." Mika pun tersenyum dan menepuk pinggiran tempat TDR itu. "Tri, bisakah kamu bergeser ke tepi sini?" pintanya. Aku segera melakukan apa yang Mika katakan. Akhirnya Lisa pun bergabung dengan kami, tetapi masih menjaga jarak dengan bersandar ke sandaran tempat TDR itu, dan mulai menggunakan alat yang dia punya saat memperhatikan apa yang kami berdua kerjakan. Mika sekali lagi berusaha untuk memastikan kalau aku dalam keadaan baik-baik saja, dan benar-benar sudah siap. Melihat keraguan Mika itu, Lisa pun akhirnya mulai ikut campur. "Ayolah sayang, kamu sudah mendengarnya sejak di dalam mobil kan? Kalau dia itu sudah siap," ucap Lisa, menyemangati suaminya. Saat itu aku sudah beneran siap, dan aku tidak sabar untuk mengerjakannya dengan Mika. Akhirnya Mika secara perlahan mulai menyatukan cerita ini. Seketika itu aliran kesenangan dan kebahagiaan itu menghampiriku di saat Mika semakin mendorongnya agar meriah. "Bagaimana Sri?" bisik Mika. Sambil tersenyum aku berkata, "Fantastis dan menyenangkan sekali," sahutku. "Apakah kamu siap untuk lebih banyak lagi?" tanya Mika. Segera saja aku mengangguk, sehingga Mika mulai melanjutkannya dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Pada saat aku sedang senang-senangnya, tiba-tiba saja dia berhenti. Spontan aku bersuara kecil sebagai protesku. Tapi untung saja, dia belum selesai. Ternyata Mika ingin berganti cara. Dan dengan senang hati aku pun mengikuti semua yang dia inginkan. Sungguh aku mendapatkan situasi yang luar biasa pada saat aku dan Mika secara bersama-sama sampai di puncak alam yang indah itu. Kemudian kami semua duduk di sana sambil mengatur napas. Saat itu aku merasa begitu lelah dan sedikit pegal. Tetapi aku merasa bagaikan berada di surga dunia saat itu. Setelah beberapa saat kemudian, Lisa bangkit dan tersenyum ke arahku. "Sepertinya kamu sangat menyukai pengalaman pertamamu ini. Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Lisa. Aku pun mengangguk dan berkata, "Ya, rasanya sangat mengasihkan." Ucapku. Lisa pun tertawa terkekeh saat mendengar kejujuranku itu. Kami semua duduk di sana dan bersantai sejenak. Aku berencana untuk bermalam di apartemen mereka, agar aku bisa lebih banyak lagi mendapatkan pengalaman bersama mereka berdua. Malam itu aku benar-benar menemukan apa yang selama ini aku cari-cari. Itu adalah pertama kalinya aku yang merupakan seorang wanita gemuk melakukannya, bahkan sampai bertiga. Dan sungguh suatu pengalaman yang luar biasa. Aku sudah beberapa kali mengulangi dengan mereka. Sehingga akhirnya, aku ingin berbagi pengalaman ini pada teman-teman semuanya. Itu juga kalau kawan-kawan menyukainya. Hehehe. Sekian dan terima kasih. Semoga terhibur ya.